membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hati-Mu di dalam hidupku, mengejar hati-Mu di dalam hidupku. Shalom Aleichem, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setiawan, Dia Allah yang sudah memberkati seluruh kehidupan kita. Saya ingin juga menyapa jemaat juga yang mengikuti ibadah pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk kebaikan-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan sekali lagi. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya yang sudah saudara dan saya rasakan. Dia sudah memelihara kita sepanjang bulan Juni. Kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kita semua rasakan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, semua pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur kami bagi Engkau dan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam votum dan salam. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar.
dengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, kita mulai ibadah kita. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Nas pembimbing saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Elohim, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi jemaat GMI Filipi Jakarta yang saat ini beribadah di rumah, dan juga jemaat lainnya yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Prayoga MTH. Pemberitahuan, jemaat dapat melihatnya dalam warta jemaat yang sudah dikirim lewat WA kepada jemaat masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, di mana Tuhan telah menyertai kami hingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan begitu baik bagi kami hingga kami boleh masuk di minggu pertama di bulan Juli 2020 ini Tuhan. Terutama juga kesempatan untuk datang menyembah, memuji, mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga karena Tuhan telah melawat kami dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Prayoga MTH. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini juga ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini juga menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa juga membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk pelayanan melalui Zoom. Baik rekaman ibadah umum, Zoom tunas remaja, Zoom doa jemaat, Zoom kaum wanita. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang mencari sekolah untuk persiapan memasuki tahun ajaran yang baru ini Tuhan. Karena Tuhan menolong orang tua maupun anak-anak sehingga mereka mendapat tempat sekolah yang baru untuk melanjutkan studi mereka. Kami berdoa juga membawa ibu-ibu janda di GMI Filipi. Karena Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simanggunsong, Bapak Unsan Simanggunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Sakeus Hutapea, Ibu MS Sihaan, Ibu Sri Pramadati, Ibu Yuce Palenkahu, Ibu Surtaria Hutapea, Ibu Wilhelmina Solsepa. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan beri pemulihan bagi mereka juga.
Kami berdoa juga untuk sidang sinode GMI di Sintang, Kalimantan Barat pada bulan Maret 2021. Kami berdoa bagi panitia, kiranya semua persiapan dilakukan oleh panitia, Tuhan memberkati baik acara maupun dana-dana yang dibutuhkan. Bagi kekurangan dana, kami percaya Tuhanlah yang akan menyelesaikan buat panitia juga. Kami berdoa juga menyerahkan semua pembicara maupun peserta dari seluruh Indonesia, kiranya Tuhan juga menjaga mereka, menyertai mereka, dan pada waktunya mereka dapat hadir di acara sidang sinode ini juga ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua perangkat pemerintah, kiranya Tuhan mampukan mereka juga untuk menangani masalah wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka juga ya Bapa di dalam mengambil keputusan untuk pemutusan wabah virus corona ini Tuhan. Sehingga perekonomian bangsa Indonesia ini dapat bangkit kembali. Untuk itu Tuhan kami serahkan pemerintah kami ini semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, puji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 66. Kita akan membacanya dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Ayat 8 sampai 20, saya akan membaca ayat 8. Jemaat dan singer akan membaca ayat 9 dan seterusnya berbalas-balasan sampai ayat 20, kita bersama-sama. Kalau jemaat sudah menemukannya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya membaca perikopnya. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat 8. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah mazmur kita, jemaat kekasih Kristus. Mari kita memuji-muji Tuhan, bahwa Dia adalah Allah bangsa-bangsa. Dia Tuhan yang menyelamatkan seluruh bumi. Oleh sebab itu, hari ini kita berkumpul bersama-sama, mau bersatu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kami
satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari tepuk tangan dan bersorak bagi Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan yang besar. Dia yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita tinggikan Dia dengan pujian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Glory bagi Dia. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah. Amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah bagi saudara sekalian. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersorak bagi Dia yang sanggup menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menyembah Dia, Allah yang besar, perbuatannya yang ajaib bagi seluruh kita. Agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia pagi hari ini, karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian, sembah dan hormat dari umat-umatnya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat, mari sembah Dia yang layak menerima segala pujian dari umatnya. Dialah yang besar, yang layak diagungkan, ditinggikan. Dia luar biasa perkasa dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari tinggikan Dia. Engkau yang besar di antara segala apapun di bumi ini, sebab Engkaulah pencipta alam semesta ini ya Bapa. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-Mu dan menyembah Engkau. Hanya Engkau yang layak disembah oleh bangsa-bangsa di bumi ini, karena Engkaulah penguasa alam semesta yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Minggu pagi ini kami boleh bersama-sama lagi sharing ke firman Tuhan. Ucap syukur untuk perlindungan Tuhan sepanjang hari seminggu ini kami boleh lagi dilindungi. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami boleh lakukan sampai hari ini, sampaikan bukan karena pimpinan kekuatan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang terbatas dan kami semua jemaat yang hadir. Engkau juga memberkati, karena kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai kami, jemaat yang di rumah dan kami khususnya di sini. Kami percaya kasih-Mu tetap menyertai hamba-Mu dan semua jemaat, dan kami percaya kiranya Roh Kudus terus menuntun memimpin sehingga firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak jemaat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan berduduk. Ya, shalom. Puji Tuhan, minggu pagi ini kita boleh mendengarkan satu tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala di sini, ada beritakanlah Allah yang hidup kepada segala bangsa, yang diambil dalam Kisah Rasul 17 ayat 17 sampai 31. Kita baca berapa ayat saja, nanti kita gabungkan dengan ayat yang lain. Kisah Rasul 17 ayat 20. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah arti semua itu. Ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepadamu. Ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita mensyukuri. Banyak hal yang banyak orang bertanya-tanya, khususnya Paulus di tempat kota Athena ini. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, tapi di salah satu sisi lain, hal yang paradoks terjadi, mereka tidak mengerti kepada siapa mereka beribadah. Ada satu pertanyaan yang sungguh menggoncangkan juga. Mengapa Allah yang hidup harus diproklamasikan kepada seluruh bangsa di muka bumi ini? Karena Allah di dalamnya yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki otoritas. Ini sebabnya kenapa gereja GMI selalu pada minggu pertama, bulan pertama selalu memberikan minggu misi. Adalah satu tema yang memang berbau misi untuk mengingatkan kepada seluruh gereja GMI, yang jemaatnya ada 160 jemaat dari Sabang sampai Merauke, ada di 27 provinsi. Mengapa Allah yang hidup harus diproklamasikan kepada seluruh bangsa di muka bumi? Karena Allah memiliki satu authority of power yang membuat kita kembali mengerti kenapa Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Pertama, Yesus Kristus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Dan juga dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Yesus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Kedua, kenapa
kita harus memberitakan kabar sukacita ini. Kedua, karena Yesus memiliki otoritas atas maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ketiga, Yesus Kristus memiliki otoritas atas hidup. Dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus Kristus memiliki otoritas atas hidup. Makanya kita terus menggiangkan kabar sukacita ini sampai ke ujung bumi. Karena ketiga tadi, Yesus Kristus memiliki otoritas atas Firdaus. Dikatakan Yesus Kristus memiliki otoritas atas Firdaus yang diambil dalam Lukas pasal 23 ayat 53. Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi 4 hal yang kita kenapa harus menyampaikan berita kabar baik sukacita ini kepada seluruh bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Pertama, karena Kristus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Kedua, Yesus Kristus memiliki otoritas atas maut. Ketiga, karena Yesus Kristus memiliki otoritas atas Firdaus. Dan keempat, Yesus Kristus memiliki otoritas atas hidup. Itu sebabnya kita harus memproklamasikan kebesarannya, kemuliaan sampai ke ujung bumi, sampai Yesus datang kedua kalinya. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini GMI Filipi setia taat dalam mengutus misionaris ke beberapa daerah. Kita bersukacita juga. Kenapa? Firman Tuhan hari ini melihat Paulus berdiri di atas Areopagus. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ini satu kehebatan Paulus. Dia memiliki satu strategi yang membuat dia bisa mendekati orang-orang di Athena. Kenapa? Karena di Athena dia sangat sedih melihat kota-kota itu penuh dengan patung-patung. Kalau kita baca di dalam ayat 16, pasal 17 daripada Kisah Rasul ini, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. 17, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Di pasar dan setiap hari dengan orang yang jumpanya. Saudara kekasih, kenapa Paulus berdiskusi dengan orang-orang di sekitar? Inilah strategi Paulus. Karena orang-orang yang di Athena bukan orang bodoh. Orang-orang itu dari golongan orang Epikuros. Apa itu golongan Epikuros? Ada 2 golongan yang menguasai Athena waktu itu. Itu golongan Epikuros dan golongan Stoa. Kalau kita lihat di Athena, itu banyak patung-patung. Terutama patung Dewi Artemis yang terkenal. Sampai sekarang mungkin sudah rusak ya. Dimakan zaman, itu seorang Dewi Artemis yang memiliki buah dada 1000 yang sangat kalau dipandang muka tidak layak dilihat. Tapi itu yang mereka sembah. Nah, Paulus mendekati orang-orang yang sekitar itu, yaitu orang-orang golongan Epikuros dan Stoa. Karena apa? Karena golongan Epikuros adalah yang lahir pada tahun 341 sebelum Masehi. Ia datang ke Athena, mendirikan sebuah sekolah filosofi dengan nama Taman Kaum Epikuros. Nah, filsafat Epikuros ini mengajarkan memberikan jaminan kepada manusia, di mana bertujuan agar manusia terbebas dari ketakutan agama, rasa takut akan dewa-dewa. Ini sebabnya golongan Epikuros ini mengajarkan memberikan jaminan satu kebahagiaan kepada manusia, di mana tujuan agar manusia terbebas dari ketakutan beragama
dan rasa takut akan dewa-dewa. Kemudian golongan kedua, golongan Stoa, mengajarkan agar manusia lebih berfokus pada hal-hal yang dapat ia kontrol sendiri, yakni hati dan pikiran. Jadi ajaran ini mengajarkan supaya mereka dapat mengontrol diri sendiri dengan hati mereka dan pikiran mereka. Filsafat Stoa mengatakan setiap manusia bisa merespon masalah dengan hati yang damai, dengan tidak marah-marah yang meluap atau kesedihan berlarut-larut. Jadi ajaran dua ini menguasai orang-orang Athena. Nah, oleh sebab itu Paulus menjelaskan kepada mereka. Di dalam kitab Roma, Paulus menjelaskan sungguh luar biasa bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Paulus memberitakan sampai berjalan, dia terus memberitakan Injil? Karena apa, saudara? Karena Rasul Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada terpelajar maupun pada orang tidak terpelajar. Sebab aku punya keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi strategi Paulus mendekati orang-orang sana sudah pas itu. Kenapa? Ini cara kontekstual. Jadi kita bersyukur bahwa Paulus dengan masuk dengan satu, bahwa mereka menyembah pada Allah yang tidak mereka kenal. Nah, Injil ini aku akan beritakan kepada kamu. Nah, mengapa Injil harus diberitakan? Karena merupakan kehendak Allah bahwa semua manusia harus diselamatkan. Supaya apa? Supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Tadi dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara kekasih, kenapa Injil harus diberitakan? Karena merupakan kehendak Allah agar semua manusia diselamatkan. Kedua, kenapa Injil harus diberitakan? Karena Injil merupakan beban dan tanggung jawab semua orang percaya. Jadi semua orang percaya punya beban dan tanggung jawab, responsibility terhadap Injil. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena semua orang telah berdosa, maka mereka perlu Injil supaya mereka tidak mati di dalam dosa, tapi mereka memiliki keselamatan yang kekal. Bahkan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu yang kita harus beritakan sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena sifat Injil ada 4 hal yang sangat melekat di pikiran saya, dan saya selalu menyampaikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ada 4 hal, 4 sifat Injil. Pertama, Injil itu bersifat menebus, redeeming. Kenapa? Karena menebus itu memiliki 4 arti. Satu, pertama, the sacrifice of substitution, yaitu Injil itu bersifat menggantikan. Seharusnya kita yang mati, tapi Yesus datang dalam dunia untuk menggantikan. The sacrifice of substitution. Kedua, Injil itu memiliki sifat menebus. Yang kedua adalah karena Injil itu bersifat menggantikan, the sacrifice of propitiation. Arti propitiation adalah pendamaian atau meredahkan murka Allah. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari murka Allah. Jadi the sacrifice of propitiation. Yang ketiga, Injil itu bersifat menebus karena the sacrifice of retribution. Injil itu bersifat untuk menggantikan hukuman, menanggung hukuman. Harusnya kita, saudara dan saya yang harus mati, tapi dia mengutus anaknya, Allah mengutus anaknya untuk menggantikan hukuman. Yesus menjadi terkutuk untuk menanggung hukuman, mengenal keselamatan kepada orang percaya. Dan keempat, sifat menebus yang keempat adalah the sacrifice of reconciliation. Karena Injil itu sifat memberikan satu hal yang indah, bahwa manusia yang berdosa ditebus dan kemudian memiliki relasi hubungan dengan Allah secara vertikal, secara nyata, dan aplikasi dalam horizontal menunjukkan bahwa orang percaya itu memiliki hati kasih.
Jadi Injil itu bersifat menebus. Kedua, Injil itu adalah esa, ekad, esa. Maka kita terus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ketiga, Injil itu bersifat sempurna, perfect, tidak ada cacatnya. Dan tidak perlu ditambah dan dikurangin. Keempat, Injil itu bersifat mutlak, absolutus. Karena Injil itu adalah ya dan amin, mutlak. Oleh sebab itu maka saya sebagai Ketua Departemen PMIC, kami bersyukur 2013 saya pertama kali KKR di Pulau Sabu bersama tim. KKR pertama cukup bagus, banyak yang bertobat termasuk dukun-dukun. Ada beberapa dukun. 2014 kami datang lagi, 2015 kami dikasih tanah. Karena Injil yang disampaikan itu membuat mereka di sana dari suku Jinitio, orang yang belum mengenal Kristus, mereka mau tanya siapa Yesus. Akhirnya kita punya misionaris di sana adalah pendeta Sam Aprianus Matamasa. Dia di sana melayani selama berapa tahun, sampai hari ini sudah 6 tahun. Sudah dibangun gereja dengan panjangnya 25 meter, lebarnya 16 meter. Dan baru bangun tiang-tiang sudah tutup semua, tinggal tembok yang dibangun. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Pulau Sabu berdiri gereja GMII Raijua dengan 19 orang sudah dibaptis dari suku Jinitio. Itu sebab Injil itu bersifat mutlak. Begitu disampaikan, Injil itu kan berkuasa. Kita tidak menuntut setahun 2 tahun, tapi dikala orang menyampaikan kabar sukacita, Roh Kudus bekerja, orang bertobat. Puji Tuhan, siapa bisa sampai ke Raijuwo, Pulau Sabu, NTT. Dari NTT ke Pulau Kupang ke Sabu, naik kapal bisa 1 hari 1 malam, kalau naik pesawat kecil bisa 45 menit lah. Orang suku yang tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka menyembah pohon yang sudah ratusan tahun itu. Pohon itu jangan Pak dekat-dekat, itu pohon itu keramat. Kalau diginikan saya bisa keluar darah dari pohon. Justru kita buat KKR di bawah pohon itu, yang dihadiri 100 orang lebih pada tahun 2013. Injil itulah yang disampaikan. Dan akhirnya ada beberapa orang yang diterima, kepala dukun ada beberapa orang, dan sampai sekarang sudah 19 orang bertobat. Puji Tuhan. Maka Rasul Paulus menjelaskan kepada orang Athena keunikan orang Kristen dalam ayat 22 tadi yang sudah kita baca. Pertama-tama Rasul Paulus mengkritisi orang-orang Athena. Dalam satu sisi mereka menyembah beribadah kepada dewa, tapi sisi lain mesbah mereka tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Di sini Paulus masuk, menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Siapa nama Allahmu? Inilah yang saya akan beritakan itu. Puji Tuhan. Lalu Paulus menjelaskan bahwa Allah itu kudus yang telah menjadikan langit dan bumi. Di sini menjelaskan keterlibatan Allah secara langsung dalam pemeliharaan segala bangsa. Allah menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari manusia, sebab dalam Dia kita hidup, kita ada, kita bergerak, seperti yang dikatakan pujangga-pujanggamu. Di dalam ayat 28, Paulus masuk lagi di situ. Ya, jelas. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 29 dalam Kisah Rasul 17. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kemudian, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi cara Paulus itu luar biasa, saudara, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang monoton. Kita menjadi orang Kristen yang memiliki satu sikap tampil beda. Beda kita dengan agama yang lain. Agama Kristen itu adalah mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu iman kita punya pengharapan bahwa semua hal yang kita lakukan, kita punya iman yang punya pengharapan bahwa di dalam Yesus segalanya bisa dilakukan, dan di dalam Yesus semuanya ada jalan keluar.
Oleh sebab itu dialah yang berani berkata, aku adalah selama 7 kali kita melihat aku adalah terang dunia, akulah roti hidup, akulah adalah kebangkitan hidup, akulah jalan kebenaran hidup, akulah gembala yang baik, akulah, sampai dikatakan terakhir, aku adalah Alfa dan Omega. Saudara kasih, tidak ada pemuka agama lain yang berani mengatakan demikian, hanya Yesus yang berani berkata. Maka itu yang disampaikan. Karena Injil itu bersifat menebus. Dia esa. Dia itu sempurna. Injil itu adalah absolutus, mutlak. Dia bisa buat apa saja. Maka sampai hari ini kami berdua tidak jemu-jemu tetap memberitakan kepada siapapun. Sampai di pasar-pasar pun kami belanja, mereka tahu suami istri yang belanja itu pendeta. Karena mereka tahu kami belanja, saya sering ketemu kamu ya di pasar ya. Di dalam membeli sayur pun kita memberitakan. Sampai yang timbangannya miring pun kita tegur dengan baik, akhirnya sekarang nggak berani miring lagi. Pas. Banyak orang jual timbangan sering barangnya miring ya. Timbangannya sering dibohongin. Tapi karena dia tahu kita hamba Tuhan, mereka, ini bu, ini maling, ini jangan bu, ini baik. Jadi kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena Injil itu sifat menebus. The sacrifice of substitution. Menggantikan. Injil itu bersifat propitiation, mendamaikan kita dari murka Allah. Kemudian Injil itu bersifat retribution, menanggung hukuman. Harusnya saudara saya yang mati, tapi dia mengutus anaknya supaya anaknya mengambil alih semuanya. Dan kemudian yang paling indah adalah Injil itu bersifat kita dipulihkan hubungan kita kepada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara kasih, Injil adalah kekuatan Allah. Maka saya bilang kepada istri saya, ini luar biasa nih Bapak Gembala di sini. Kasih temanya lain dari Baki ya. Memang perlu, sekali-sekali perlu kita nggak usah ikut semua Baki. Kita memang di bawah PGI, tapi jemaat membutuhkan tema-tema khusus. Karena kita harus memproklamasikan kebesaran Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya, seandainya 10 ada gereja GMII, sama seperti yang dibuat oleh Filipi, mereka mencari ladang-ladang jiwa-jiwa terhilang, mengutus, udah berkembang. Tapi banyak yang saya lihat selama kami hampir 30 tahun saya di GMI, sangat jarang, mungkin 20-30% aja gembalanya punya hati punya hati yang benar, still on fire, semangat berapi-api untuk memberitakan kebesaran. Mereka terjebak dengan bahaya, mereka terjebak dengan rutinitas. Ini yang membahayakan. Tapi kalau gereja yang terus memberitakan, kenapa? Karena luar biasa dalam diri Yesus. Apa yang luar biasa? Kelahirannya luar biasa, hidupnya luar biasa, kepemimpinannya luar biasa, kerendahan hatinya luar biasa, kasihnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, kematiannya luar biasa, kebangkitannya luar biasa, kedatangannya di awan-awan yang luar biasa, yang tidak bisa terpikirkan. Oleh sebab itu kita bersyukur sampai hari ini kita mau memberitakan kabar baik dan sukacita. Saudara tahu Billy Graham usia 91 tahun dia meninggal. Di Amerika ada 2 orang yang terkenal, sama-sama usianya, satu usia 90, satu usia 91 tahun. Dua-dua lahir dari keluarga Kristen. Yang satu namanya Hugh Hefner. Hugh Hefner ini adalah pendiri majalah Playboy, terkenal di Amerika. Berjuta-juta orang Amerika sudah membaca majalah Playboy itu. Tapi yang satu ini adalah Billy Graham. Berjuta-juta juga orang yang bertobat, beda dengan tadi yang pertama. Berjuta-juta orang mengenal duniawi, tapi Billy Graham, berjuta-juta orang, dia sampaikan apa? Kabar baik dan sukacita, berjuta-juta orang bertobat. Sama-sama usia 90 lebih, sama-sama orang Kristen, tapi sama-sama 2 hal. Beda cara dia menyampaikan kebesaran Tuhan. Satu duniawi, yang satu
Billy Graham menyampaikan kebesaran Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita bersyukur sekali bahwa muncullah penginjil-penginjil yang luar biasa. Kita melihat David Brainerd bisa mencapai suku Auca, India, walaupun harus mati. Ya, bahkan juga John Wesley, abang adik, Hudson Taylor di Cina, John Sung, bahkan juga dosen saya yang dulu pernah membangun Jeffrey, Dr. Jeffrey, dia sudah menguasai di Kaltim. Saya pernah masuk tapak tilas di Kaltim, bagaimana menjangkau suku-suku orang Londaya yang telinga lebar-lebar panjang itu, bagaimana dengan sampan, orang sampai ke Kaltim, hanya satu, karena ingin Injil disampaikan kepada ujung bumi. Saudara kekasih, biarlah minggu pagi ini kita ingatkan pada Tuhan. Mari, jangan jemu-jemunya kita menyampaikan kebesaran Allah. Jangan jemu-jemu kita menyampaikan kabar sukacita Allah. Jangan jemu-jemunya kita menyampaikan sungguh satu berita Injil yang adalah memproklamasikan kebesaran Allah. Memberitakan kebesaran Allah yang luar biasa. Karena itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bersyukur sekali kalau GMI Filipi bisa ambil bagian dalam mengutus hamba-hambanya di daerah-daerah pedalaman. Kenapa saudara kekasih? Karena Yesus Kristus yang kita beritakan adalah Yesus Kristus yang adalah firman yang abadi. Yesus Kristus adalah dasar dari segala ilmu. Ya, biologi, ya, teologi, segala yang betul logi-logi Yesus jadi dasarnya. Kemudian ketiga, Yesus Kristus adalah cahaya dalam sejarah. Keempat, Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup. Kemudian Yesus Kristus adalah kepala gereja. Sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita sehati, sejiwa dan seroh. Kita bersatu mendoakan para misionaris. Kita percaya bahwa dalam cara Tuhan untuk membuat suku-suku bertobat, bukan kekuatan kita, cara Tuhan untuk membuat mereka bertobat, cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Kita hanya sebagai alat ada alat yang tidak mempunyai apa-apa kekuatan, tapi karena kita dipilih, kita dipanggil dengan nama saudara dan saya dipilih dan dipanggil dengan nama kita masing-masing. Dalam hati kita ada satu jiwa misi yang luar biasa untuk kita mau mengabarkan kabar sukacita kepada siapapun. Kenapa? Karena kita berhutang. Seharusnya kita yang pulang, kita harus mati oleh murka Allah. Tapi karena Allah mengutus anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita akhirnya bisa menerima keselamatan kekal. Pagi hari ini, saya hanya mau berkata, mari kita terus semangat, still on fire. Karena apa? Karena sahabat sejati sangat diperlukan di mana kita dalam keadaan susah pun ada seorang sahabat sejati yang selalu menemani kita, yaitu Roh Kudus. Yang kita bersyukur sekali bahwa Roh Kuduslah membuat kita kembali bisa ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Marilah kita berkata dalam hati kita, Tuhan, aku siap menjadi saksimu dimanapun Engkau utus, dimanapun kami berada. Kami mau mengumandangkan kabar baik sukacita, supaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Puji Tuhan. Inilah firman yang kita tadi sampaikan. Kita bersyukur sekali bahwa sampai hari ini kita masih punya satu hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah menolong, menebus, bahkan juga memimpin kita hari ini. Karena Dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Berkati GMI Filipi, supaya semangat Injil mereka terus mengutus hamba-hambamu yang Kau berikan bagi mereka di tempat-tempat ladang-ladang baru. Berkati Bapak Gembala di sini, Pak Pendeta Jeffrey dan Ibu, dan semua majelis jemaat. Kami percaya kasih-Mu tetap melingkupi jemaat di sini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam jemaat sini. Sampai kemudian mereka bisa mengutus para misionaris sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak Surga, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, jemaat kekasih Kristus, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebagai rasa syukur kita mau memberikan persembahan. Jemaat, minggu ini minggu pertama dan minggu misi. Dan hari ini persembahan untuk misi. Dan kami mau ingatkan jemaat, jangan lupa celengan-celengan misi boleh juga dikirim lewat rekening yang ada tertera di warta jemaat. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami menjadi umat Tuhan yang memproklamirkan Allah bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Charles Prayoga, yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dari dalam seluruh pelayanannya, baik di sinode dan juga di mana-mana Tuhan utus dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Linda sebagai pendamping, berkati juga keluarga rumah tangga mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami mau memberi persembahan untuk misi. Berkati setiap rupiah-rupiah kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan. Amin. Kita memuji Tuhan sambil persembahan di jalan dikumpulkan. Kami bawa korban pujian. Korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Puji nama Tuhan, jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu komitmen kita seperti tema hari ini, bahwa kita harus mengumandangkan Allah kita bagi bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri dengan satu komitmen, dengan pujian ini bagi Tuhan. Biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Pujilah Dia. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Nya. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian.
Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya, berilah hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah namanya, mulialah namanya, mulialah namanya. Katakan sekali lagi, mulialah namanya, mulialah namanya. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Tanggal 30 Juni Bapak Archie Marlon Sapulete, 1 Juli Bapak Julian Iskandar Simanjuntak, 2 Juli Saudara Resa, 4 Juli anak Farel Anantino Haposan Mokalu, 5 Juli Ibu Orion Cornelia Sapulete, Bapak Benyamin Pabibi, dan Saudara Nehemia Kansil. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami menyerahkan langkah-langkah hidup mereka ke depan, kiranya berkat Tuhan berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, kiranya berkat Tuhan juga berlimpah kepada keluarga anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk tim yang melayani pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus nyata dalam seluruh kehidupan mereka melayani Tuhan, sehingga mereka semakin setia, semakin semangat dalam melayani Engkau, di mana nama Tuhan saja yang dimuliakan dan jemaat diberkati. Secara khusus sekali lagi kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Prayoga yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan ibu dan keluarga dalam seluruh kehidupan melayani Engkau. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menjaga, melindungi dalam seluruh kehidupan, secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona sekarang ini, kiranya perlindungan Tuhan nyata bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Puji nama Tuhan, jemaat kekasih Kristus, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.